مرحبا أهلا النوادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa arda wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain radiyallahu ankum. As-sam'u wa ta'ah wal iltizamu bi sunnati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang sama-sama kami muliakan Imam Masjid Al-Muttaqin Aminun Cialbar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi fid darain. Yang sama-sama kami muliakan Al-Habib Alwi Albar, mata'anallahu ta'ala bituli hayati wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain, dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. As-sam'u wa ta'atu wal tizamu bi sunnah. Kita sampai ke bab mendengar dan mentaati dan melazimkan sunnah. Sunnah dalam bahasa ulama hadis adalah kebiasaan baik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Al-Qur'an diistilahkan Siratul Mustaqim, yang biasa kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau berikan pada mereka nikmat. Jalan siapa? Dijawab oleh Allah, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika malladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Yaitu jalan para nabi, jalan para aulia, dan jalan para syuhada dan kaum solihin. Itulah jalan yang lurus. Kalau di dunia sufistik disebut dengan tariqah. Wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Dan seandainya mereka istiqomah di atas jalan itu, at-tariqah, niscaya kami akan curahkan kepada mereka curahan kebaikan yang berlimpah. Nah, tariqah para sufi itu juga sama sinonimnya dengan as-sirat al-mustaqim, sama sinonimnya dengan as-sunnah, karena semuanya kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Imam Junaid yang dijuluki sebagai Sayyidu Taifah pernah mengatakan, tariquna hadza muqayyadun bil kitabi was sunnah. Tarekat kami diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau ada tariqah para sufi yang mengajarkan orang untuk tidak sholat 5 waktu, berarti keluar dari tariqah sufi yang sebenarnya, karena berlawanan dengan Al-Quran dan Sunnah. Demikian juga kalau ada ajaran tariqah yang tidak memotivasi pengikutnya untuk belajar ilmu agama, justru anti terhadap ilmu agama, maka dipastikan itu tariqah yang menyimpang. Ya, karena Imam Junaid, pemimpin para sufi, mengatakan tariqah kami
diikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Misalnya Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang kita kenal dengan Thariqah Al-Qadiriyah. Kalau Al-Qadariyah itu bab akidah, kelompok yang membahas takdir disebut dengan Al-Qadariyah. Kalau yang nisbat kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, thariqahnya disebut thariqah Al-Qadiriyah. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana figur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan kana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yatamassaku bi gawanini syariati. Adalah Syekh Abdul Qadir Jailani orang yang berpegang kuat dengan aturan-aturan syariat. Jadi beliau sangat berpegang erat dengan hukum syariat. Itu salah satu tokoh sufi yang terkenal, ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam ucapan yang lainnya, Imam Junaid Al-Baghdadi itu pernah mengatakan juga di dalam salah satu makalah beliau, yang kurang lebih beliau mengatakan, man lam yahfaz al-Quran wa lam yaktub al-haditha la yuktada bihi fi hadzal amri lianna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah. Yang artinya bahwa orang yang tidak menghafal Al-Quran dan tidak pernah mencatat hadis Nabi, artinya bukan orang yang faham akan ilmu-ilmu Al-Quran, bukan orang yang faham akan ilmu-ilmu hadis, maka tidak boleh dijadikan sebagai teladan, apalagi mursyid. Ya, jadi mursyid itu harus berilmu dan tidak boleh diikuti di dalam ilmu kami ini, urusan kami, yaitu ilmu tasawuf. Lianna ilmana hadza muqayyadun bil kitabi wa sunnah, karena ilmu kami ini diikat dengan Al-Quran dan sunnah. Itu pernyataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, sehingga para ulama dari generasi ke generasi, mereka itu selalu berlomba-lomba sebelum belajar ilmu-ilmu agama yang lain. Mereka berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Ada yang menghafal Al-Quran di usia 4 tahun, yaitu Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah yang lahir tahun 107 wafat 198 Hijriah. Ada juga Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak yang lahir tahun 118 Hijriah wafat 181 Hijriah. Ada juga yang menghafal Al-Quran, berhasil menghafal Al-Quran di usia 5 tahun, seperti Ibnu Sina yang lahir tahun 370 Hijriah wafat 428 Hijriah. Ada juga yang berhasil menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, seperti Imam Syafi'i yang lahir tahun 150 wafat 204 Hijriah. Umur 9 tahun menghafal Al-Muwatta. Ada juga Imam At-Tabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah wafat 310 Hijriah, menghafal Al-Quran di usia 7 tahun. Ada juga Ibnu Khaldun yang menghafal Al-Quran di usia 7 tahun, lahir tahun 732 Hijriah wafat 809 Hijriah. Ada juga ulama yang terkenal Imam Suyuti, lahir 849 Hijriah wafat 911 Hijriah, juga menghafal Al-Quran di usia 7 tahun.
Ada juga yang menghafal Al-Quran di usia 9 tahun, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, wafat 852 Hijriah. Ada juga yang menghafal Al-Quran di usia 10 tahun, yaitu Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yang lahir tahun 541 Hijriah, wafat 620 Hijriah. Nah, walhasil mereka ini yang menghafal Al-Quran. Coba pakai mic ini. Jadi itu ulama-ulama terdahulu yang mereka berlomba-lomba menghafal Al-Quran sejak usia masih anak-anak. Ya. 700 ya, Imam Ibnu Qudamah 541, wafat 620 Hijriah. Nah, ini bab tentang as-sunnah, iltizamu bis-sunnah, melazimkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Allah berikan, Nabi berikan pada kalian, ambillah itu. Apa yang ditinggalkan, dilarang oleh Nabi, tinggalkan itu. Jadi jalan keselamatan di dunia dan di akhirat tidak lain adalah jalan mengikuti sunnah-sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cara yang diajarkan oleh Nabi untuk menghafal Al-Quran dengan mudah, yaitu menghafal 5 ayat. Man hafizal Qur'ana khamsa la yansa. Sebagaimana riwayat Al-Imam Baihaqi, ya. Siapa yang menghafal Al-Quran 5 ayat la yansa, niscaya dia tidak akan lupa hafalan tersebut. Di dalam kitab Al-Kamil karya Ibnu Adi itu diriwayatkan oleh Rasulullah SAW, walaupun hadis ini derajatnya hadis dhaif, ya, hadis yang lemah, tapi untuk fadilah amal boleh diamalkan, yaitu sabda beliau, khamsun min sunanil mursalin, 5 dari sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama al-haya'u, yang kedua wal hilmu, yang ketiga wal hijamah, yang keempat wat ta'attur, yang kelima wan nikah, ya, an nikah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Kamil bahwa sunnah-sunnah para rasul itu ada 5. Yang pertama al-haya. Semua para rasul punya sifat malu, al-haya. Wa fil hadis dikatakan al-haya'u minal iman, ya, malu sebagian daripada iman, sebagian dari keimanan. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lahir tahun 194, wafat 256 Hijriah, juga ini riwayat ada di dalam Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204, wafat 261 Hijriah. Rasulullah SAW bersabda, la ya'ti al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Sifat malu tidaklah dilakukan terkecuali akan membawa seluruh kebaikan, kata Rasulullah SAW. Dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasulullah SAW bersabda, istahyi minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Kemudian beliau melanjutkan, makna dari sebenar-benarnya malu kepada Allah, an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, wa tahfadhal batna wa ma hawa, wal tadhkuril mauta wal bila, wa man aradal akhirata taraka zinata dunya faman fa'ala hadza faqad istahya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menjaga kepala dan seluruh isi kepalanya dari hal-hal yang tidak baik, dan dia menjaga perut dan seluruh isi perutnya dari sesuatu yang haram, dan selalu dia mengingat, atau engkau selalu mengingat kematian dan meninggalkan perhiasan dunia yang melalaikan dan menginginkan akhirat, maka kalau jika sudah dilakukan hal itu, maka dia telah malu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat Imam Bukhari
Rasulullah SAW bersabda, inna mimma adrakan nasa min kalami nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna' ma syi'ta. Sesungguhnya dari apa-apa yang diketahui oleh banyak umat terkait ucapan kenabian yang terdahulu, yaitu apabila engkau tidak punya sifat malu, maka silakan lakukan segala sesuatu sekehendaknya kamu. Artinya kalau tidak punya malu kepada Allah, silakan dilanggar semua aturan Allah, tapi nanti akibatnya tanggung sendiri. Ya, artinya Allah tidak peduli dengan apa yang kita lakukan. Ketaatan kita tidak memberikan manfaat kepada Allah, kemaksiatan kita juga tidak memberikan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kembali kepada diri kita. Makanya ini ucapan nasihat semua para nabi. Idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya sifat malu, silakan lakukan segala sesuatu sekehendaknya kamu. Tanpa ada aturan, tanpa ada batasan, silakan. Tapi akibatnya ditanggung sendiri. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, sunnah-sunnah para Rasul yang kedua adalah al-hilmu. Kalau di dalam terjemahan al-hilmu artinya santun. Santun. Ya, sifat santun. Kalau dalam kajian para ulama ahli Al-Quran seperti Imam Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufradati Al-Fadhil Quranil Karim mengatakan, makna al-hilim adalah dhabtun nafsi wa tab'i an haijanil ghadab. Menahan emosi dan amarah di saat sedang memuncak emosi tersebut. Itu namanya sifat al-hilim. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laisa syadid bisur'ah. Bisur'ah innamas syadid alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang jagoan itu bukan yang jago berkelahi atau jago bergulat, tapi orang yang hebat itu, kata Rasul, ketika emosinya sudah memuncak, dia mampu mengendalikan dirinya. Itu sesuatu hal yang tidak mudah, ya, tidak mudah. Sebab itulah ini sifat-sifat para anbiya, dan ini adalah sifatnya para aulia usholihin. Ketika memuncak emosi, mereka bisa mengendalikan dirinya sehingga tidak keluar kata-kata yang nanti berakhir kepada penyesalan, ya. Karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, al-ghadab awwaluhu majnun wa akhiruhu nadama. Emosi itu awalnya itu seperti orang gila. Karena kalau sudah emosi gak bisa mengontrol diri. Akhirnya adalah penyesalan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka sifat ini sifat wajib yang dimiliki oleh para anbiya dan wajib dimiliki oleh para aulia wassalihin. Kalau kita lacak di dalam Al-Quran, ketika Allah sifati Nabi Ibrahim, Allah Ta'ala nyatakan, inna Ibrahima la'awahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah orang yang hatinya lembut. Ada juga yang menerjemahkan orang yang selalu kembali kepada Allah. Awah, halim. Nah, ini sifat. Dan orang yang sangat santun atau penyabar. Allah sifati Nabi Ishak. Nabi Ishak bin Ibrahim. Fabasyarnahu bigulamin halim. Kami kabarkan kepada Nabi Ibrahim kabar gembira dengan lahirnya seorang anak halim, yang santun dan penyabar. Begitu juga Allah Ta'ala sifati Nabi Allah Syu'aib, innaka la anta al-halimur rasyid. Sesungguhnya engkau adalah orang yang sangat penyantun, penyabar, dan orang yang berakal, ar-rasyid, orang yang cerdas. Itu gambaran bagaimana Allah Ta'ala mengsifati para nabi dengan sifat al-halim. Dan Allah sendiri juga memiliki sifat yang namanya Al-Halim. Tuh. Sifat Al-Halimnya Allah diterangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali
Artinya sifat halimnya Allah itu adalah Allah menahan murkanya ketika ada hamba yang melakukan maksiat dan memberikan kesempatan dia bertobat. Itu sifat halimnya Allah. Ya, diterangkan oleh Imam Ghazali dalam Syarah Asmaul Husna, juga diterangkan oleh Imam Zarwuq Al-Fasi dalam kitab Syarah Asmaul Husna. Jadi sifat halimnya Allah menahan kemurkaan kepada hambanya yang bermaksiat kepadanya dan memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Itu sifat halimnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini manifestasi daripada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana dikatakan rahmati sabagat ghadabi, ya, rahmatku, kasih sayangku mengalahkan kemurkaanku. Itu termaktub di dalam hadis qudsi dan juga tertulis di arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di arsy-Nya Allah ada tulisan, ada kaligrafi, ya. Kaligrafinya apa? Inna rahmati sabagat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Itu sifat al-hilim, ya. Orangnya disebut halim, dan sifat ini tidak datang secara instan, tapi butuh latihan, butuh tempaan, butuh didikan di dalam jiwa kita. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum." Sesungguhnya ilmu itu diraih dengan memaksa diri untuk bisa mengetahui ilmu itu tersebut. Dan sifat hilim bisa diperoleh dengan menempa jiwa agar bisa meraih sifat hilim. Nah, orang yang diberikan sifat hilim itu diandai-andaikan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad, itu mirip-mirip Nabi dia. Jadi kalau ada orang punya sifat hilim, itu seandainya ada Nabi lagi setelah Nabi Muhammad SAW, dia salah satu orang yang layak disebut sebagai Nabi. Kadal halim ayyakuna nabiyya, ya. Hampir-hampir orang yang punya sifat hilim itu menjadi seorang Nabi. Itu riwayat yang dinukil oleh Al-Imam Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Tarikh Baghdad. Kemudian sunnah-sunnah para rasul yang ketiga yang disebutkan al-hijamah. Semua para rasul, para nabi, mereka punya satu pengobatan alternatif yang namanya bekam, al-hijamah. Dalam Sahih Bukhari ada riwayat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syifa'u fi thalathatin." Pengobatan atau obat atau penawar itu ada di 3 cara, kata Nabi. Ada di 3 hal. Yang pertama, syurbatil asal, meminum madu. Ini madu adalah obat yang resepnya disebutkan di dalam Al-Quran. Bukan dokter yang berikan resep, tapi Allah yang berikan resep. Madu sebagai obat, madu asli. Yang paling afdol madu asli, bukan yang sudah dicampur, ya, dengan zat kimia. Di dalam Al-Quran itu disebut yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi syifa'un linnas. Keluar dari perut lebah cairan yang beraneka warna, yang di dalamnya itu ada penawar, bukan obat, ya. Kalau obat dawa, bahasa syifa itu penawar. Penawar bagi seluruh penyakit yang ditimpa oleh manusia. Di situ disebutnya manusia, yang muslim maupun yang kafir, kalau jadikan madu sebagai obat, jadi obat dia. Jadi penawar, ya, menjadi penawar, syifa. Sayyidina Ibnu Abbas wa fi riwayah Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, alaikum bisyifa'aini, hendaklah kalian dengan 2 penawar. Penawar yang pertama Al-Quran. Al-Quran bisa menjadi obat, bahkan lebih dahsyat dari madu. Cuma ada syarat. Tadi kalau madu gak pakai syarat, siapapun minum madu insya Allah jadi penawar. Tapi Al-Quran hanya bisa menjadi penawar bagi orang yang yakin dan disebut dengan kata mukmin, yang taat dan yakin.
Makanya disebut oleh Allah Ta'ala, difirmankan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Allah tidak sebut linnas. Kalau madu tadi linnas, manusia. Tapi kalau Al-Quran, khasiat penawarnya itu berfungsi lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Makna beriman yaitu taat dan yakin. Ya, dalam Al-Quran disebut innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang-orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian lam yartabu, gak ada ragu sama sekali, tidak ada keraguan. Kemudian dilanjutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim, dan mereka buktikan keimanan itu dengan perbuatan, dengan amal, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Jadi ketika meyakini Al-Quran kemudian mengamalkan semua perintah Al-Quran, saat itu Al-Quran menjadi syifa. Tapi kalau madu gak ada syarat itu. Hatta bukan orang beriman, dia jadikan madu sebagai penawar bisa berkhasiat, sekalipun orang kafir. Tapi Al-Quran gak bisa jadi obat bagi orang kafir. Al-Quran hanya bisa menjadi obat bagi orang yang mukminin, yang beriman. Ada satu surat diistilahkan dengan surat obat atau surat penawar, dan kita semua hafal itu. Makanya para ulama selalu mentradisikan, kalau ada yang minta didoakan air, paling minimal baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dalam riwayat disebut Al-Fatihatu shifa'un min kulli da'. Suratul Fatihah itu adalah penawar untuk seluruh penyakit. Tapi kembali ke ayat tadi, dia bisa menjadi penawar kalau yang baca lil mu'minin. Tergantung yang bacanya siapa. Itu. Suratnya istimewa, tapi yang membaca ini punya athar, punya pengaruh. Gitu. Dalam kitab Imriti dikatakan idzil fata hasba i'tiqadi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yantafi'. Setiap amalan yang dilakukan tanpa didasari keyakinan, maka amalan tersebut tidak akan memberikan manfaat. Jadi yakin itu sesuatu hal yang paling penting. Dan di akhir zaman keyakinan inilah yang akan melemah. Kata Nabi, akhwafu ma akhafu ala ummati dha'ful yakin. Satu hal yang paling aku takutkan menimpa umatku adalah lemahnya keyakinan. Ya. Takut kepada selain Allah. Dha'ful yakin. Ayat mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah makhluk yang hidup di muka bumi ini melainkan rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rizki sudah dijamin, enggak perlu takut. Ada yang takut akan rizki, sudah dha'ful yakin, lemahnya keyakinan. Tapi setelah dia melalui proses ikhtiar dan usaha, hasilnya itu sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa harus ditakutkan? Nah, itu yang disebut dha'ful yakin. Kemudian disebut sunnah-sunnah para rasul yang berikut, yaitu at-ta'attur. Semua para rasul suka minyak wangi, wangi-wangian, ya. Jadi memakai minyak wangi itu dapat pahala kalau niatnya baik. Pakai minyak wangi untuk mengikuti sunnah Nabi, dapat pahala. Pakai minyak wangi untuk menyenangkan orang yang nanti kalau sholat berjamaah dia cium bau wangi, dapat pahala. Bisa juga menjadi dosa minyak wangi yang digunakan. Niatnya tafakhur, untuk membanggakan diri bahwa ini minyak wangi mahal, niatnya pamer minyak wangi. Niatnya begitu, kena dosa. Ini penjelasan Al-Habib Umar Jailani, ya, dalam salah satu ceramah beliau.
Begitu juga minyak wangi bisa menjadi, menggunakan minyak wangi bisa menjadi dosa, khususnya kalangan perempuan. Ada riwayat mengatakan wanita yang menggunakan minyak wangi yang baunya terlalu tajam sehingga dicium oleh laki-laki yang bukan mahramnya, fahiya zaniyah, dia dianggap sedang melakukan dosa zina. Kalau untuk laki-laki sunnah minyak wangi yang baunya tajam, ya. Tapi kalau perempuan tidak dianjurkan minyak wangi yang baunya tajam di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah dengan suami, sunnahnya wanita tersebut sebagai istri dia menggunakan minyak wangi yang baunya tajam. Baunya tajam. Nah, tercium aroma wangi oleh laki-laki yang bukan mahram bagi wanita yang keluar rumah, maka dianggap sebagai dosa. Itu ada riwayat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan minyak wangi ini disebutkan dalam riwayat kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tib wa ya'muru bihi. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menggemari minyak wangi. Padahal Nabi punya fisik badan itu tanpa minyak wangi pun sudah wangi. Tapi tetap beliau menggunakan minyak wangi. Wa ya'muru bihi, dan diperintahkan umatnya untuk menggunakan minyak wangi. Wafir riwayah Nabi sering membawa satu botol kosong. Botol kosong itu nanti beliau campur dengan macam-macam jenis minyak wangi di satu botol tersebut. Itu sanadnya ada di dalam sanad Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ya, beliau juga sering membawa satu botol kosong minyak wangi yang nantinya dari botol kosong itu beliau campur beberapa jenis minyak wangi di satu botol tersebut. Sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh beberapa guru kami terkait hal tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim yang lahir tahun 691 Hijriah, wafat 751 Hijriah, di dalam kitab At-Tib An-Nabawi beliau menyebutkan bahwa aroma wangi jika kita menciumnya itu sebagai ghadha'ur ruh atau ghidha'ur ruh, asupan untuk ruh, makanannya ruh. Ketika kita mencium aroma wangi, ruh ini menjadi kuat. Ketika ruh menjadi kuat, yanfa'u ad-dimag wal qalba. Dia memberikan manfaat bagi otak dan hati. Otaknya, hatinya menjadi sehat dengan sebab mencium aroma-aroma wangi. Maka mafhum mukhalafnya, ya, pemahaman terbalik, mencium aroma yang tidak baik sebaliknya menjadikan penyakit bagi ruh, melemahkan otak dan hati. Mafhumun mukhalafah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diterangkan di dalam Maulid Ad-Dibai, itu kan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra fihi. Kalau Nabi lewat satu jalanan, itu sahabat-sahabat mengetahui bahwa jalan ini pernah atau telah dilewati oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mana mereka mengetahui? Sebab mencium aroma wanginya Nabi Muhammad SAW. Wa idza jalasa fi majlisin baqiya tibuhu fihi ayyaman wa in taghayyaba. Apabila beliau duduk di satu majlis, maka aroma wangi itu akan menetap di majlis tersebut berhari-hari walaupun beliau sudah beranjak dari majlis tersebut. Wa yujadu minhu ahsanu tib wa in lam yakun qad tatayyaba. Dan ditemukan aroma wangi tersebut adalah aroma wangi yang paling wangi walaupun beliau tidak menggunakan minyak wangi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW keringatnya itu kesaksian sahabat. Keringatnya itu dijadikan minyak wangi oleh beberapa sahabat. Naj'alu, kami jadikan itu tib wa huwa ahsanut tib. Kami jadikan keringat Nabi itu sebagai minyak wangi dan ia adalah minyak wangi yang paling wangi. Itu kesaksian para sahabat. Bahkan mereka mengatakan rihuhu atyab min rihil misk.
aroma keringat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih wangi dari minyak kasturi, kata Sayyidina Anas bin Malik. Nah, ini sunnah-sunnah para rasul. Ya, yang keempat yaitu menggunakan minyak wangi. Yang kelima, an-nikah. Itu sunnah-sunnah para rasul adalah menikah. Ya, dikatakan di dalam satu maqalah, innan nikaha min sunanil anbiya'i wa syi'aril awliya'i wa ditharil atqiya'i wa zinatil asfiya'i. Sesungguhnya pernikahan itu adalah sunnah-sunnah para nabi, syiar-syiarnya para aulia, selimut-selimutnya para orang-orang yang bertakwa, dan perhiasannya para sufi. Wa fi riwayah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaz fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai segenap pemuda, kata Rasul, siapa yang mampu di antara kalian, hendaklah dia menikah, karena menikah itu menjaga pandangan mata dan menjaga kemaluan. Siapa yang belum mampu menikah, hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menjadi pelindung baginya. Wa fi riwayah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, siapa yang tidak suka sunnahku, dia bukan golonganku. Wa fi riwayah man arada an yalqallaha tahiran mutahhara falyatazawwaz al-harair. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat dalam keadaan suci dan disucikan, maka hendaklah dia menikahi wanita-wanita merdeka. Wa fi riwayah. Nah, ini 5 sunnah-sunnah para rasul yang selalu diamalkan oleh para anbiya dan para rasul semasa di masa Nabi Muhammad maupun sebelumnya. Nabi Isa belum nikah waktu diangkat ke langit. Tapi para sejarawan dan ahli hadis mengatakan nanti turun ke bumi ini menikah juga. Beliau masih muda waktu diangkat ke langit. Dalam riwayat disebutkan umurnya 33 tahun. Tapi nanti turun umurnya segitu juga, sama 33, enggak berubah. Ya, dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi beliau turun ke dunia juga usianya sama, 33 tahun. Ketika turun ke dunia, beliau ittiba, ngikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun beliau punya syariat beliau ada, tapi ketika Nabi Muhammad SAW telah ada, semua para nabi wajib mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau turun, beliau nikah. Ada beberapa riwayat, bukan dari hadis ya, tapi pendapat para ulama ya. Seperti Al-Imam Qurtubi wa Syekh Abdul Wahab Sya'rani meriwayatkan ia menikah dengan seorang wanita dari Asqalan, dari Palestina. Wanita Palestina, dan nanti punya anak laki-laki. Dan dikuburkan nanti bersanding dengan kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau turun ke dunia, beliau menjadi umat Rasul, bahkan ikut menjadi pengikutnya Imam Mahdi. Imam Mahdi disuruh, ya, Imam Mahdi waktu Nabi Isa turun diperintahkan oleh Imam Mahdi jadi imam Nabi Isa. Nabi Isa menolak menjadi imam. Akan tetapi Nabi Isa mempersilahkan Imam Mahdi yang menjadi imam. Itu sebagai simbol atau isyarah bahwa Nabi Isa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan Nabi Isa dianggap sebagai sahabat Nabi. Selain seorang nabi juga menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dijadikan sahabat? Pendapatnya Syekh Abdul Wahab Sya'rani, karena ketika peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa, dan Nabi Isa itu kan masih hidup dengan ruh dan jasad. Bertemunya di bumi.
ketika sholat berjamaah di Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa itu sahabat Nabi Muhammad SAW sekaligus Nabi menurut Syekh Abdul Wahab Sya'roni. Karena terminologi sahabat itu diterangkan oleh para muhaddithun, yang namanya sahabat adalah orang yang pernah melihat Nabi Muhammad SAW, kemudian pernah bergaul dengan Nabi Muhammad dan percaya dengan ajaran agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan meninggal dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam dan iman. Itu definisi sahabat. Kalau definisi ini kita gunakan untuk Nabi Isa, itu masuk kepada syarat tersebut. Karena Nabi Isa pertama pernah melihat Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Isa meninggal dalam keadaan iman dan berislam. Yang keempat, ditambah perjumpaan dengan Nabi Muhammad bukan di langit tapi di bumi. Misalnya Nabi ketemu ada makhluk di langit, maka tidak dikatakan sahabat. Yang namanya sahabat harus perjumpaannya di bumi. Nah, Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa juga di dua tempat, di langit juga ketemu, di bumi juga ketemu. Di bumi ketika sholat bersamaan di Baitul Maqdis, di langit juga ketemu beliau. Dan Nabi Isa masih hidup dengan ruh dan jasad. Kalau ketemunya hanya ruh, tidak dikatakan sahabat. Karena Nabi Muhammad ketemu juga dengan nabi-nabi di langit, ya. Ketemu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, tapi tidak dikatakan sahabat karena beliau-beliau sudah meninggal. Gitu. Berbeda dengan Nabi Isa. Nabi Isa masih hidup, bertemunya dengan ruh dan jasad. Nah, ini keistimewaan Nabi kita Muhammad SAW. Umatnya itu ada kalangan para nabi. Ada juga yang menambahkan Nabi Khidir. Nabi Khidir ada dua pendapat. Pendapat pertama masih hidup sampai hari ini. Biasanya ini pendapat golongan para sufi, ya. Pendapat kedua sudah meninggal. Kalau kita mengikuti pendapat pertama, maka Nabi Khidir juga termasuk sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Khidir pernah berjumpa dengan Rasul Muhammad SAW. Bahkan berjumpa dengan siapa? Sahabat. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas. Beliau riwayatkan itu doa itu. Bismillah masya Allah la yasukul khair illallah. Bismillah masya Allah la yasrifu su illallah. Bismillah masya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masya Allah la haula wala quwwata illa billah. Itu dalam kitab Tanwirul Qulub, ya. Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi meriwayatkan bahwa doa itu diijazahkan oleh Nabi Khidir kepada Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, karena kedua-duanya bertemu. Itu diijazahkan doa tersebut. Begitu juga ketemu Nabi Khidir bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga mengijazahkan doa kepada Imam Ali bin Abi Thalib, dan juga bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Khidir juga masuk kepada golongan sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut pendapat para golongan sufi. Dan nanti di akhir zaman kisah ini berlanjut dengan pertemuan mereka dengan Dajjal. Kalau Nabi Isa bertemu Dajjal, Dajjalnya dibunuh di Babul Lut di Palestina, ya. Ketika melihat Nabi Isa, dia mencair, kata Nabi Muhammad SAW, saking ketakutan, karena Dajjal tahu yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Kiai Haji Maimun Zubair mengutip kitabnya Syekh Mahfud Termasi menyebutkan kalau Nabi Khidir justru dibunuh oleh Dajjal. Nabi Khidir itu nanti wafat dibunuh oleh Dajjal. Itu riwayat Syekh Mahfud Termasi. Nabi Isa yang membunuh Dajjal. Dan ini nanti hidupnya di masa Imam Mahdi, ya. Imam Mahdi adalah sosok seorang laki-laki berasal dari anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memimpin dunia
Bahasa hadisnya yamlikul ardo, beliau menguasai dunia. Sebagaimana dunia ini beliau penuhi dengan keadilan, yamlaul ardo adlan wa qista kama muli'at zulma wa jawra. Nanti beliau penuhi bumi ini dengan keadilan sebagaimana bumi ini sebelumnya, pakai fil madi ya, sebelumnya dipenuhi dengan kezoliman dan kejahatan. Sekarang ini maksudnya kezaliman kejahatan secara global, bukan satu daerah tertentu, enggak, secara global. Jadi isu-isunya internasional. Sekarang kita saksikan kezaliman kejahatan telah dilakukan secara terang-terangan, secara global, internasional. Itu yang di Palestina, saudara-saudara kita. Itu min alamati sa'ah, kata Al-Habib Abu Bakar Al-Admi ya. Beliau mengatakan itu tanda dekatnya keluarnya Imam Mahdi. Tapi keluarnya kapan? Wallahu a'lam. Versi para sufi, Imam Mahdi sudah lahir abad 3 Hijriah hilang. Versi golongan mazhab Syiah sama dengan beberapa pendapat para sufi. Versi ulama-ulama ahli sunnah dari golongan ahli hadis, Imam Mahdinya nanti lahir, belum ada tapi nanti terlahir. Dan Imam Mahdi ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan yuwati ismuhu ismi wa ismu abi isma abi, namanya sama dengan namaku. Bisa kemungkinan nama lain ya, Nabi punya nama kan banyak, bisa nama Ahmad juga nama Nabi. Nabi katakan ismi fis sama Ahmad wa ismi fil ardi Muhammad, nama saya di langit Ahmad, nama saya di bumi Muhammad. Dalam riwayat yang lain disebutkan ismi fil Injil Ahmad wa ismi fil Quran Muhammad wa ismi fi Taurat Uhid, nama saya di Injil Ahmad, nama saya di Al-Quran Muhammad, nama saya di Taurat Uhid. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa isqala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran birrasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa memanggil Nabi kita Muhammad SAW dengan nama Ahmad, dan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa adalah kitab Injil, sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Yang mudah-mudahan kita bisa berada di barisan orang-orang beriman, berada di barisannya ya Al-Imam Mahdi, berada di barisannya Nabi Allah Isa alaihissalam, berada di barisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqan bali tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.